pas belajar fitness? Ada yang paham nggak? Malas susah. Hah? Lumayan lah ya, paham lah ya. Susah tapi ya lumayan paham. Sebenarnya kalian tuh kayak anggap ini jadi suatu puzzle gitu aja. Jadi kayak rute gitu. Jadi kalau kalian mau bayangin ya, kalian bayangin dari misalnya jantung terus keluar kemana, nanti cabangnya apa aja. Terus kalau misalnya nih aku mau ke tangan, mau ke apa, telapak tangan, itu berarti aku lewatnya mana gitu kan, bisa bayangin kayak gitu. Nah, kita mulai dari arteri ya. Nah, arteri ini awal mula dari semua dari arteri itu adalah aorta. Di aorta itu ada 3 bagian, yaitu bukan cabang ya sebenarnya ya, soalnya dia cuma satu. Ada aorta ascendens, itu yang naik, aorta ascendens, nah ini, terus arcus aorta yang melengkung, sama aorta descendens. Permulaan aorta itu ada namanya katup, namanya apa? Katup aorta, ya, katup semilunaris aorta ya. Jadi katup aorta ini satu-satunya katup yang ada di arteri, ya. Jadi semua arteri itu nggak punya katup kecuali aorta, cuma satu doang ini. Kalau vena nanti biasanya punya katup ya. Terus ini ada aorta ascendens, cabangnya cuman arteri koronaria. Ada yang ke dextra, ada yang ke sinistra, ya, aorta ascendens. Nah, jadi dia tempat percabangan dari arcus aorta ini, arcus aorta ascendens itu nanti keluarnya lewat yang arteri koronaria yang dextra sama yang sinistra. Nah, sinistra itu berada di belakang dari truncus pulmonalis dulu. Jadi dia di belakangnya truncus pulmonalis, baru lewat masuk ke depan. Saya ini satu sini. Ya, jadi ini di belakangnya gitu. Belakangnya sana, terus baru keluar masuk. Setinggi apa dia? Setinggi Costa 3 atau VT 5. Udah terlalu kali sih. Nah ini nanti arteri koronaria nanti bakal dijelasin juga di situ ya, vaskularisasinya jantung ya. Gak terlalu dibahas, gak apa. Fungsinya buat apa? Untuk memvaskularisasi dari jantung atau apa. Jadi dia yang supply darah. Oke, terus lanjut kita ke arcus aorta. Arcus aorta berarti ada lengkungnya di sini. Setinggi apa? VT 3. Setinggi VT 3, cabangnya juga 3. Apa aja? Truncus brachiocephalicus, terus arteri carotis communis sama subclavia sinistra. Pokoknya yang sinistra nanti terpisah ya. Sinistra terpisah, kalau yang dextra itu ada gabung dulu jadi brachiocephalika. Brachiocephalika itu berarti kan adanya dari brachium. Dari brachium itu kan arteri yang menuju brachium, berarti menuju lengan, sama cephal berarti menuju kepala. Berarti nanti yang menuju lengan namanya subclavia, yang menuju kepala namanya carotis. Ada 2 carotis communis, dextra dan sinistra. Oke, sama di sini juga ada namanya kalau misalnya pada bayi ada ductus arteriosus. Tapi kalau misalnya udah besar menjadi ligamentum arteriosus. Itu nanti hubungannya sama fungsi dari pulmo bayi, biar nggak terlalu banyak darah yang masuk pulmo. Terus ini ya arcus aorta bisa kita lihat tadi ya. Truncus brachiocephalicus ya, yang paling kanan. Itu ada percabangan pertama menjadi arteri subclavia sama arteri carotis communis. Yang subclavia kemana? Ke tangan. Terus yang carotis communis ke kepala. Nah, yang subclavia bakal bercabang juga vertebral, itu yang nanti naik ke atas posterior. Ke atas posterior di sini kira-kira. Ini kan sebelahnya nih. Terus naik ke atas posterior. Itu nanti menjadi namanya arteri vertebral, arteri vertebralis. Dia nanti bakal menyusuri dari foramen vertebralis. Jadi kan ada di samping-samping vertebra itu kan ada kayak kayak lubang-lubang kecil tuh. Jadi dia nanti naik ke atas, terus nembus sampai ke arteri basilaris. Dia nanti bareng sama arteri
ya pons yang ada di pons nanti bersatu dua gitu satu menjadi arteri basilaris. Jadi dia naik ke atas sampai pons di otak, terus nanti menjadi arteri basilaris. Dia bergabung dari kanan dan kiri. Terus sama cabang satunya ada arteri aksilaris yang dextra. Berarti dia nanti turun ke bagian aksila. Aksila itu apa? Ketiak ya. Dia turun ke bagian ketiak sini, baru nanti cabang satu. Jadi lewatnya tuh nggak ke deltoid, tapi ke bagian aksila. Ya. Nah, dari aksila nanti bakal turun ke bawah lagi jadi arteri brachialis, terus arteri radialis sama ulnaris, terus nanti baru ke palmar. Ini yang palmar nggak terlalu dibahas, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu ada dari aksila, terus ke brachial, terus ke radius ulnar. Nanti kalau radius ulnar kan tinggal kita ingat nama tulangnya. Kalau brachial yaitu berarti humerus, bagian humerusnya. Terus aksila ya berarti di bagian ketiak. Terus karotis komunis. Karotis komunis itu nanti ada dua. Yang komunis itu kan jadi satu kan. Nah ini dia baru mecah jadi dua, yang internal sama yang eksternal. Yang internal dia masuk ke otak, yang eksternal dia ke lebih superficial, ke arteri facialis dan lain-lain. Jadi ke bagian permukaan kepala itu arteri karotis yang eksternal. Kalau yang internal lebih banyak masuk ke dalam otak. Ya yang otak nanti ada arteri cerebral anterior, media, sama nanti bergabung juga sama ini. Arteri cerebral anterior sama media itu nanti bergabung sama arteri basilaris tadi. Itu membentuk suatu cincin struktur namanya circulus arteriosus wilisi. Nanti ada di otak. Nanti buat memvaskularisasi semua bagian di otak. Sehingga kalau misalnya ada satu bagian yang ada kayak stroke gitu, itu nanti bisa di-backup sedikit di bagian lainnya. Jadi dia bentuknya kayak cincin. Biar vaskularisasinya itu menyeluruh dan bisa kayak membackup satu sama lain kalau di otak. Terus arteri karotis komunis yang sinistra ya nanti sama gabung. Kalau yang ini kan dia nggak lewat brachiosefalik, bedanya itu aja. Udah. Next. Terus ke aorta descendent. Nah, aorta descendent ini ada dua ya. Ada yang pars thoracica, berarti dia masih ada di dalam stinggi VT ya. Stinggi VT di atas diafragma. Jadi dia belum masuk hiatus aorticus diafragma. Nah, kalau yang udah masuk hiatus aorticus diafragma itu namanya jadi pars abdominalis. Ini pars yang thoracica tinggi apa? VT 4 sampai 12. Lihat cabang-cabangnya. Ada yang cabang utama berarti yang lebih besar ya, sama cabang yang visceralis. Visceralis itu dia masuk ke organ-organ. Cabang utamanya ada arteri intercostalis posterior, subcostalis, brachius, terus kalau yang visceralis ada yang bronchiales, esophagealis, pericardiac. Ya, baca sendiri lah. Ini nggak terlalu sering keluar, cuman kalau mau dihafalin boleh. Paling sering yang keluar yang arteri intercostalis sama subcostalis. Terus aorta descendent. Sebentar nih pertamanya di mana? Iya. Oh ini. Ini ya cabang-cabang. Subcostalis. Oke. Kalau intercostalis itu dia di depan kalau nggak salah. Ya, bener ya? Iya, intercostalis itu dia di depan. Kalau subcostalis itu. Oke, lanjut ke aorta descendent. Pars abdominalis. Ini nanti kalian ngelihatnya kalau kalian ingat di blok 1-3 itu kan ada yang namanya foregut, midgut, hindgut ya, ingat nggak? Ya itu bisa kalian terapin di 3 cabang visceralis yang anterior, bronchus coeliacus, arteri mesenterica sama arteri mesenterica yang superior sama yang inferior.
Dia yang 3 cabang visceral anterior. Terus yang visceral lateral itu berarti dia, maksudnya gimana tuh yang visceral anterior? Visceral anterior itu cabangnya ada di depan kan? Iya, visceral anterior. Kalau visceral lateral berarti dia nyamping. Visceral berarti ke organ visceral. Gitu. Yang nyamping apa aja? Itu ada arteri suprarenal, ada arteri renalis, ada arteri testicularis, ya. Terus yang ke bagian dinding abdomen berarti ke agak belakang terus nanti ke nyamping kayak nyuplai dinding abdomen. Dinding abdomen itu terdiri dari muskulus apa? Ya, rectus abdominis, obliquus, nah itu ya. Yaitu nanti dia memvaskularisasi itu ada apa aja? Phrenica inferior, lumbalis, sacralis, medius. Nanti ke belakang ke bagian agak posterior tapi nanti ke lateral. Terus sama 2 cabang terminalis ada iliaca, communis, dextra dan sinistra. Nah ini percabangan terakhir dari aorta. Jadi aorta itu berpisahnya di mana? Di arteri iliaca. Iliaca ada 2, iliaca communis dextra sama sinistra. Terus nanti karena dia masih communis nanti dia bakal berpisah jadi iliaca iliaca interna sama iliaca eksterna ya, dextra sama sinistra. Sampai sini ada yang tanya? Jadi kalau misalnya kalian mau pergi dari jantung ke arteri renalis, coba ke jantung ke ginjal, berarti urutannya dari mana? Jantung keluar, aorta apa? Ascendent, terus ke arcus aorta, terus ke aorta descendent, terus descendent parts abdominal, baru cabang ke lateral jadi arteri renalis. Ya gitu ya, kalau mau ngapalin per organnya. Tapi jangan lupa juga diapalin per cabang dari aorta. Ini bisa dibaca sendiri. Cara gampang ngapalin ya itu truncus celiacus, terus mesentrika superior sama mesentrika inferior. Ini kalian bisa dari foregut hingga kalian ingat-ingat organ-organ yang ada di foregut apa aja, organ-organ yang ada di midgut apa aja, hindgut apa aja. Yang foregut itu kan berarti kan ada gastrika sama hepatika sama splenika. Berarti nanti ya arterinya mesentrika berarti udah masuk ke usus ileokolik, terus jejunal, trikolik, middlekolik, terus ada pancreaticoduodenal juga. Ya pokoknya ngapalinnya kalau kalian inget materi anatomi yang kemarin itu lebih gampang ngapalin. Oke, lanjut ke arteri iliaca. Arteri iliaca ini berarti ke ekstremitas yang inferior. Kalau kalian ingat juga di ekstremitas inferior itu kan berarti arterinya kan ada arteri femoralis, ada arteri poplitea gitu ya. Itu berarti semuanya dari arteri iliaca yang eksternal yang internal. Eksternal. Kalau yang internal mana? Ya, internal yang lebih ke uro. Dia lebih masuk ke dalam pelvis. Jadi internal itu nanti masuk ke pelvis. Kalau yang eksternal dia turun ke femoral. Ya, ada arteri iliaca eksternal turun ke arteri femoralis berarti dari paha, terus turun ke belakang, jadi dia masuknya ke fossa poplitea bukan lewat tempurung lutut nama anaknya tempurungnya apa ya, lupa ya aku juga aku lupa ya, pokoknya nggak lewat depan ya, dia nggak lewat depan tapi lewatnya belakang situ ada fossa poplitea. Kalau kalian ingat di antara epicondyus yang tempurungnya ya, artikulasi ginul nanti dia menjadi arteri poplitea, terus baru ke yang tibialis posterior sama tibialis anterior. Dan kalian ngapalnya dari yang tibialis itu nggak apa, dari yang sini ke atas. Ini nggak terlalu penting kalau yang bagian dorsal, tarsal. Terus kalau iliaca interna dia nanti bakal ke arteri yang ada di penis atau di ovari, di vagina. Nanti tergantung percabangannya. Ini nggak terlalu dibahas spesifik juga sih kalau itu biasanya.
Ada yang bertanya? Soal sini? Gak ada ya? Oke, kita lanjut ke sistema venusa. Vena yang kalian fokusin itu nanti bakal ke ini ya, apa namanya, sistema zigos. Kita bahas dulu dari sini deh. Vena yang besar. Vena besar itu ada 4. Anonima itu gampangnya lawannya dari karotis ya. Dari brachiosefalik. Maaf, dari brachiosefalik. Itu nanti gabungan dari subclavia sama jugularis. Jadi jugularis itu nama venanya dari karotis. Kalau arterinya namanya karotis, kalau venanya namanya jugularis. Itu nanti penting di pemeriksaan jantung. Kalau kalian ada berjuang jantung yang klinis, itu nanti ada namanya pijat bagian sini sama mengukur tekanan dari jugularis. Soalnya kalau arteri jugularis kan dia nggak punya katup, sehingga pressure atau tekanannya dia besar, sehingga dia bisa menonjol kalau misalnya ada orang yang sakit jantung. Arteris jugularis. Kok arteris jugularis. Terus vena pulmonalis berarti berasal dari pulmo yang kaya oksigen. Terus vena cava superior sama vena cava inferior. Kalau superior berarti dari semua ekstremitas yang bagian atas, yang inferior berarti di bagian. Terus ini ada vena anonima atau brachiosephalika. Dia merupakan muara dari vena jugularis, vena subclavia. Dia nanti akan membentuk pertemuan antara vena jugularis sama subclavia menjadi arterus venosus, kayak sudut vena ya. Ini mas arterus venosus. Ini tempatnya nanti muara dari levonorrhea. Oke, jadi kalian bisa hafalin sendiri dari ini aja nggak apa? Dari bagian sini. Terus vena pulmonalis ya dari paru-paru ke jantung ya. Itu fungsional apa nutritif? Fungsional. Oke, terus vena cava superior berarti dia berasal dari bagian-bagian yang atas. Tadi dari angulus venosus yang ekstra sinistra jadi vena brachiosephalika atau vena anonima, dua kanan dan kiri bergabung jadi vena cava superior. Nanti bergabung sama venosus. Terus kalau yang bagian bawah ada vena cava inferior. Itu nanti kumpulan dari organ-organ yang bagian bawah, yang di bawahnya diafragma. Jadi dia kan masuk ke diafragma kan. Namanya apa? Hiatus apa? Hiatus, vena cava inferior sama ini. Ini ada area patungnya, namanya apa? Yang masuk ke jantung, valvula vestasi. Jadi dia biar gak reflux, dia ada. Jadi yang bagian bawah itu biasanya banyak patungnya, biar gak puling, darahnya itu nggak pulling ke bawah. Kalau misalnya pulling itu kayak pull kolam renang ya, pulling ke bawah kalau misalnya kalian berdiri karena gravitasi. Ini sistem azigos terdiri dari 3, vena azigos, vena azigos, sama vena azigos inferior. Kalau azigos yang kanan yang kiri, yang kanan dia berjalan bareng sama vertebral, tapi yang bagian kanan. Kalau yang bagian kiri itu ada hemiazygos yang syariah sama yang hemiazygos. Nah kalau yang hemiazygos yang hemiazygos top itu berasal dari yang bagian posterior, yang bagian inferior. Kalau yang aksesoria itu bagian superior. Fungsinya buat apa? Dia menghubungkan antara superior vena cava sama inferior vena cava. Kalau misalnya ada sumbatan di bagian vena porta hepatis paling sering ada sirosis hepar misalnya, nanti bisa lewat vena azygos. Dia nggak langsung mampet di vena cava inferior. Biar nanti vena cava inferiornya dihubungin ke vena cava superior, berarti semua darahnya itu masuknya ke vena cava superior. Ini sistem hepatis. Ya nanti pokoknya dari
organ-organ digestif itu biasanya masuk ke dalam sistem portal hepatis buat netralisasi dari racun-racun dan juga ada metabolisme dari karbohidrat, lemak dan lain-lain. Nah, itu fungsinya sistem hepatis biar semua itu masuk ke dalam liver. Oke, Ventus ini salah ya, tinggal diapalin ini aja. Pokoknya yang beda ada lupus nephrosis sama lupus arteriosis. Oke, udah selesai.